Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana kita caranya belajar daring secara efisien atau efektif. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi pada tahun 2019 hingga berakhir di sekitaran tahun 2020 ya. Nah, virus ini itu terinfeksi sebanyak lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Nah, Indonesia pun merupakan salah satu di antara negara tersebut. Nah, Middle East Response atau MERS terhadap coronavirus ini merupakan salah satu virus yang memberikan gejala persis, ialah coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Nah, dianggapnya penyakit yang baru yang belum pernah ditemukan manusia dahulu, yang ditandai dengan demam, batuk, hingga sesak napas yang merupakan tanda-tanda terinfeksinya COVID-19. Nah, dengan rata-rata masa inkubasi mencapai 6 hari sampai 14 hari. Nah, maka demikian pemerintah pun langsung mengambil kebijakan untuk menjaga penularan virus COVID-19 tersebut. Nah, berbagai kebijakan yang diberi itu dengan menganjurkan masyarakat salah satunya untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak maupun menjauhi keramaian. Nah, untuk pada bidang pendidikan, himbauan terkait kebijakan tentang pembatasan sosial itu diterapkan dengan pembelajaran dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan pembelajaran daring. Nah, bekerja dari rumah atau WFH serta beribadah di rumah itu dimulai pada tanggal kalau nggak salah 16 Maret 2020. Nah, pemerintah itu memutuskan untuk semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui pembelajaran daring. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah itu sebagai pemutusan rantai virus corona atau yang kerap disebut dengan COVID-19. Pendidikan online itu salah satu wujud pendidikan yang memanfaatkan jaringan internet yang mempunyai aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, serta keahlian untuk menciptakan bermacam interaksi pendidikan. Nah, pendidikan online ataupun pembelajaran secara daring itu dapat difungsikan dengan teknologi semacam virtual class, video, animasi, voice note, email, telepon, conference, serta video streaming secara online. Nah, untuk model pembelajaran daring menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi guru atau mahasiswa dalam pembelajaran yang efektif serta efisien. Nah, salah satunya di sini saya akan memberikan bagaimana kita dapat belajar secara daring atau online dengan bisa memaksimalkan atau mengoptimalkannya. Nah, yang pertama itu jangan lupa saat belajar daring kita selalu berkomunikasi dengan guru serta teman satu kelas. Kenapa harus berkomunikasi? Nah, dengan guru dan teman. Nah, karena proses pembelajaran atau jarak jauh ini tidak bisa bertatap muka kan. Nah, secara langsung komunikasi yang dapat dilakukan dengan cara video call, WhatsApp, dan telepon dengan guru atau teman satu kelas lainnya. Nah, hasil ini didapatkan apabila komunikasi yang dilakukan secara optimal dan maksimal, masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik atau bisa meminimalisir permasalahan tersebut. Nah, kedua itu kalian atau kita itu bisa aktif berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini itu dapat dilakukan dengan guru, orang tua maupun teman kita. Nah, dengan kita berdiskusi itu bisa untuk membantu atau mengurangi masalah yang membutuhkan penjelasan dan pendapat teman. Nah, dalam proses belajar
cara berdiskusi benar-benar bermanfaat ya bagi kita semua itu. Nah, dalam pemahaman materi dan mengerjakan tugas. Serta yang ketiga ini ada yang perlu kita perhatikan itu untuk belajar di masa pandemi ini, yaitu ruang belajar. Nah, jadi itu kita tuh harus memilih ruang belajar itu yang nyaman. Misal kalian suka belajarnya di kamar, ya silahkan belajar di kamar itu dengan bisa juga kan untuk mendekorasi kamar tersebut hingga kalian merasa nyaman sehingga belajar itu dapat lebih efektif dan meningkatkan kelas. Kemudian yang keempat ini kita harus aktif selama pembelajaran daring berlangsung. Nah, menjadi siswa atau mahasiswa yang aktif bertanya dalam pembelajaran daring, ternyata itu dapat membuat kita semua itu lebih fokus akan materi yang disampaikan. Nah, apabila kamu terus menjaga komunikasi dengan guru atau dosen kamu ketika menyampaikan materi, nah kamu tuh akan lebih dapat mengerti dan fokus atas penjelasannya. Bertanya saja jika kamu kurang memahami, seperti itu. Kemudian yang kelima itu tak lupa. Nah, ketika sedang belajar daring itu jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan. Pastikan kamu tuh kan biasanya kalau belajar daring kan merasa bosan ketika guru atau dosen tengah menjelaskan materi. Nah, menurut saya itu permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menyibukkan diri untuk menulis poin-poin penting dalam buku catatan milik kamu. Kemudian yang keenam ini ada kalian bisa mengulang materi yang telah disampaikan. Jadi setelah pembelajaran dari mata kuliah selesai, kita tuh bisa sesekali membaca ulang materi yang telah dicatat sebelumnya. Dan misal kamu malasnya atau ya bisa juga untuk merekam selanjutnya, kamu tuh bisa mendengarkan kembali rekaman yang berkaitan dengan penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh guru atau dosen pelajaran kamu. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan daya ingatmu serta pembelajaran sehingga saat diadakan ujian kamu tidak akan kewalahan untuk mempelajarinya. Kemudian yang terakhir ini atau yang ketujuh, tak lupa juga untuk refreshing. Nah, di sela-sela belajar online kamu atau dari itu, kamu tuh harus tetap menjaga pikiran dan tubuh kamu untuk tetap segar. Nah, tak lupa tuh tentu saja tuh boleh istirahat dengan bermain game ataupun scroll TikTok, IG atau menonton gitu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dinilai dapat menjaga mood kita supaya tetap stabil sehingga dapat berkonsentrasi saat belajar daring. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya atau salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.